Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pak Waslam, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, kelas KH 103, Harapan Indah, Universitas Desa Unggul Harapan Indah. Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Nomor induk mahasiswanya 2021 kelas Harapan Indah KH 103 Universitas Desa Unggul Harapan Indah. Materi yang saya ambil untuk presentasi UAS kali ini saya ambil dari modul ke-8, yaitu tentang fungsi bahasa Indonesia. Modul ke-8 yaitu tentang fungsi dan kedudukan bahasa. Ya, ini daftar isinya. Yang pertama ada sejarah singkat bahasa Indonesia, kedua fungsi bahasa Indonesia, ketiga kedudukan bahasa Indonesia, dan konten yang keempat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sejarah singkat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sejarah jauh lebih panjang daripada Republik ini. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dan pelajar mengikrarkan Sumpah Pemuda. Naskah putusan Kongres Pemuda tahun 1928 itu berisi 3 butir kebulatan tekad para pemuda Indonesia sebagai berikut. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bahasa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Berdasarkan putusan Kongres Pemuda di atas, pada tanggal 8 Oktober 1928 tersebut, bahasa Indonesia adalah bahasa untuk negara Indonesia. Bahasa Indonesia dan generasi milenial adalah suatu media yang digunakan untuk menyampaikan dan memahami gagasan, pikiran, dan pendapat. Bentuk bahasa juga berhubungan dengan keadaannya dalam mendukung perannya sebagai sarana komunikasi untuk berbagai kepentingan komunikasi, pemakaian bahasa, dan hubungan sosial antara manusia yang ada di negara Republik Indonesia ini. Dua, fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa secara umum. 1. Sebagai bahasa nasional. 2. Sebagai alat komunikasi. 3. Sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. 4. Sebagai alat kontrol sosial. Fungsi bahasa sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki fungsi utama, yakni sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, momen yang tak boleh kita lupakan adalah Sumpah Pemuda. Dari peristiwa itulah akhirnya muncul kesadaran berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Itulah yang menyebabkan kenapa fungsi bahasa secara umum adalah sebagai bahasa nasional. 2. Fungsi bahasa secara umum sebagai alat komunikasi. Selaku makhluk sosial yang memerlukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi, manusia memakai 2 cara berkomunikasi, yaitu secara verbal dan non-verbal. 3. Fungsi bahasa secara umum sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial.
Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Itulah mengapa fungsi bahasa itu sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. 4. Fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial yang sangat mudah kita terapkan adalah sebagai alat peredam rasa marah. Menulis merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk meredakan rasa marah kita. Jadi bahasa juga bisa sebagai mediasi untuk mengontrol mungkin amarah seseorang dengan cara dia menulis, dengan cara dia berekspresi, melaksanakan kegiatan aktivitas seperti membuat video dirinya di depan kamera, ngomong di depan cermin, ngomong ke dirinya sendiri, itu juga bisa sebagai alat kontrol sosial. Fungsi bahasa secara khusus: 1. Mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari. 2. Mewujudkan seni atau sastra. 3. Mempelajari bahasa-bahasa kuno. 4. Mengeksploitasi iptek. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan. 2. Sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 4. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Lanjut ke materi yang ketiga, kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing. Fungsi-fungsinya itu adalah sebagai berikut. 1. Fungsi bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah pemersatu satu bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, rasa, dan antar golongan bagi suku bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Fungsi pemersatu ini heterogenitas atau kebinekaan sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Fungsi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar Indonesia. Fungsi bahasa nasional ini dirinci sebagai 1. Lambang kebanggaan kebangsaan Indonesia. 2. Identitas nasional di mata internasional. 3. Sarana hubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Dan yang keempat, pemersatu lapisan masyarakat sosial, budaya, suku bangsa, dan bahasa. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Berfungsi sebagai bahasa untuk administrasi kenegaraan. 2. Berfungsi sebagai bahasa pengantar resmi belajar di sekolah dan perguruan tinggi. 3. Berfungsi sebagai bahasa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dan yang keempat, berfungsi sebagai bahasa resmi berkebudayaan dan berilmu teknologi. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa standar atau bahasa baku. 1. Sebagai pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. 2. Penanda kepribadian, bersuara dan berkomunikasi. 3.
penambah kewibawaan sebagai pejabat yang intelektual. 4. Penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Keempat, kedudukan bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi ketertarikan antar unsur. Posisi dan fungsi tersebut merupakan kekuatan bahasa Indonesia, kekuatan bangsa Indonesia, dan merupakan jati diri bangsa Indonesia yang kokoh dan mandiri. Dengan keempat posisi itu, bahasa Indonesia sangat dikenal di mata dunia, khususnya dalam tingkat nasional atau ASEAN. Dengan mengedepankan posisi dan fungsi bahasa Indonesia, eksistensi bahasa Indonesia diperkuat dengan latar belakang sejarah yang runtut dan argumentatif. Masuk ke konten yang keempat, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa yang baik ialah berbahasa sesuai dengan lingkungan bahasa yang digunakan. Dalam hal ini, beberapa faktor menjadi penentu. Pertama, orang yang berbicara. Kedua, orang yang diajak berbicara. Ketiga, situasi itu formal atau non-formal. Keempat, masalah atau topik pembicaraan. Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidahnya, aturannya, bentuk strukturnya. Kalau berbahasa Indonesia, baku harus seperti bahasa yang kaidahnya tertulis dalam buku-buku tata bahasa. Oke, jadi menurut saya kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini adalah dari materi ini saya mengambil kesimpulan bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang teramat penting untuk sekarang ini, yaitu kita memerlukan perjuangan dari kaum muda, kaum milenial untuk memperjuangkan dan mengembangkan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi untuk segala bidang, bisa berfungsi sebagai sosial, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan. Indonesia ini bahasanya bahasa yang ragam, banyak juga bahasa-bahasa ibu kita, dari ada bahasa Jawa juga, ada bahasa Sunda. Jadi bahasa Indonesia ini bahasa yang bersejarah dan adalah suatu yang membanggakan apabila kita kaum muda milenial bisa memberdayakan, mengembangkan, dan membuat bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang terkenal seluruh penjuru Indonesia, bukan hanya regional Asia saja yang tahu bahasa Indonesia, tapi kita bisa membuat bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang mendunia. Sekian dari saya. Terima kasih untuk kali ini. Terima kasih banyak Pak Waslan atas pembelajarannya untuk kami selama 1 semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.